Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umu Fatia. Kali ini Umu Fatia ingin buat bika Ambon. Jadi kemarin Umu Fatia ke rumah Oma dan Oma bikin bika Ambon. Rasanya enak dan Umu Fatia bungkus. Dan kali ini kita buat ya langsung di rumah Oma bagaimana cara buat bika Ambon. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu, yaitu 6 butir telur. Kemudian gula pasir sebanyak 300 gram. Kemudian santan. Ini dari kelapa asli tadi ya, kita peras santannya dulu. Kemudian tepung kanji, cap tani, dan tepung terigu. Soft instan 1 sendok makan. Daun jeruk 4 lembar. Kemudian setengah sendok teh garam halus. Kemudian mentega 1 on, margarin 1 on. Kemudian ada desaku, bumbu kunyit bubuk maksudnya. Kemudian ada pandan dan ini serainya 4 batang. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk buat bika Ambon. Selanjutnya santan. Di dalam santan kita masukkan 4 batang serai. Kemudian pandan. Lalu kita masukkan daun jeruk. Nah, seperti itu ya. Kita koyak-koyakkan dulu menjadi kecil dan kita masukkan garam. Kemudian kita masukkan bubuk kunyit sebanyak setengah sendok teh. Nah, warna kuning sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk, diratakan terlebih dahulu dan kemudian kita panaskan di atas kompor. Setelah kita hidupkan apinya, kita aduk-aduk adonan santannya. Jangan ditinggal ya, takutnya nanti pecah santan. Terus aja kita aduk sampai adonan santannya mendidih. Nah, kita aduk aja, selalu kita aduk seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah ada berasap, berarti tandanya sudah mau mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Kelihatan kan? Sudah mendidih. Lalu kita matikan api kompor. Terus kita aduk. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah kita mencairkan mentega. Untuk mencairkan mentega, kita tidak terlalu lama karena cukup sampai cair saja, jangan sampai menjadi minyak. Kalau menjadi minyak itu ciri-cirinya kayak seperti bening. Nah, kalau ini tidak, masih kelihatan kuning keruhnya mentega itu. Jadi jangan sampai bening. Kalau bening berarti udah seperti minyak. Nah, cukup seperti ini dan langsung aja kita matikan kompornya. Tetapi tetap kita aduk. Nah, ini kelihatan kan, seperti ini saja kita mencairkan menteganya. Kira-kira 2 menitan lah teman-teman. Nah, Umu Fatia ada ketinggalan menyebutkan bahannya, itu ada susu kental manis. Nah, selanjutnya kita siapkan bahan keringnya ya. Tepung kanji, cap tani, kemudian tepung terigu,
Kemudian kita masukkan soft instan sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita masukkan gula sebanyak 300 gram. Kita aduk-aduk menjadi rata adonan kering ini. Setelah kita aduk rata adonan kering, kita siapkan telur. Kita kocok dulu telur. Kita buka satu persatu telurnya, 6 butir. Dimasukkan ya putih dan kuningnya. Lalu kita aduk menggunakan pengocok tangan, pengocok telur tangan. Kita keluarkan dulu, ini ada di dalam telur itu kayak gumpalan ya, warna kuning ya, kuning gelap. Nah, itu kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Lalu kita kocok kembali sampai rata. Ini adalah resep bika Ambon yang Umu Fathia lihat dari catatan punya Oma. Nah, ini ya teman-teman, Umu Fathia belajar langsung dari Oma. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan susu kental manis sebanyak 2 bungkus ke dalam bahan kering tadi. Ini 1 bungkus lagi kita masukkan. Nah, berbeda merek ya, karena tadi kehabisan, lalu ke warung beli lagi tambahan untuk 1 bungkusnya. Kemudian kita masukkan telur yang sudah kita kocok terlebih dahulu. Kita aduk-aduk menggunakan pengocok telur. Sudah kita kocok sebentar seperti ini, kita masukkan adonan santan tadi yang sudah kita rebus dan kita dinginkan. Setelah dingin baru kita masukkan ke adonan kering ini. Jangan lupa disaring ya teman-teman, supaya bumbu-bumbunya tidak masuk ke dalam adonan. Lalu kita aduk, kita ratakan. Kita ratakan seperti ini. Nah, ini kan ada gumpalan-gumpalan tuh. Nah, kita tekan-tekan, kita aduk-aduk supaya gumpalan-gumpalannya merata. Seperti ini ya. Sudah rata. Terakhir, kita masukkan mentega yang sudah kita cairkan. Kita aduk-aduk lagi, kita ratakan margarin dengan adonannya, lalu kita pindahkan menggunakan saringan. Kita saring supaya gerindil-gerindil yang tersisa, butiran-butiran yang tersisa itu rata bersama adonan. Menggunakan bantuan sendok plastik, sendok nasi, kita ratakan lagi gerindil-gerindil yang tertinggal pada saringan. Kita tekan-tekan seperti ini supaya semua adonan masuk dan tidak ada mubazir adonan yang kita buang. Nah, kita salin lagi ya ke tempat wadah pertama. Setelah kita salin, lalu kita tutup adonannya untuk didiamkan selama 1 jam supaya ragi soft instannya tadi bersama adonan ikut mengembang. Nah, setelah kita tutup lagi dengan menggunakan kain seperti ini.
Kita panaskan dulu loyangnya, kemudian kita rasa. Setelah panas, lalu kita masukkan adonan bika ambonnya. Kita tuang satu persatu. Sebelumnya kita olesi dengan minyak ya loyangnya. Nah, ini satu loyang terdapat 12 bulatan. Kita tuang ke semuanya. Nanti hasilnya dapat 12 biji kue. Setelah naik ke atas, ngembang ke atas, jangan ditutup dulu. Setelah ngembang ke atas, baru boleh kita tutup. Seperti ini. Nah, kemudian kira-kira 7 menit kita lihat. Nah, jika di atasnya sudah kering, permukaannya kering, lalu kita buka, tutup pancinya. Kemudian kita angkat satu persatu, kita salin ke piring. Untuk bantuannya kita menggunakan sumpit dan spatula. Nah, dengan ini ya kita salin satu-satu. Nah, yang 3 pinggir ini kan belum masak, kita pindahkan saja ke tengah supaya dia cepat masak dan kering seperti ini. Lalu kita angkat lagi dan hasilnya seperti ini. Nah, ini yang 3 tadi ya, yang 4 tadi maksudnya. Nah, kita salin. Nah, ini loh yang kedua yang kita masak. Sama caranya, setelah naik ngembang ke atas permukaannya, lalu kita tutup. Mak, tutup dengan tutup pancinya. Nah, itu ya nampak ya lubang-lubangnya. Nah, itu dia mau kayak membuat sarang. Nah, makanya dia kayak ada berbusa-busa seperti itu. Kita tutup. Lalu ini hasilnya yang loyang kedua. Lebih cantik ya, lebih kering. Nah, ini Oma memindahkannya ke piring. Nah, ini ya piring yang kedua. Ini loyang yang ketiga. Hasilnya banyak ya teman-teman. Ini untuk ide jualan juga bisa. Hasilnya sebanyak ini ya teman-teman. Nah, ini tips untuk membuatnya. Ketika kita menunggu, setelah adonan kita tuang, kita tunggu dia terangkat ke atas adonannya, hasilnya akan bagus seperti ini ketimbang kita cepat tutup seperti ini. Nah, ini yang pertama tadi, terlalu cepat kita tutup. Yang bagus itu yang kedua tadi, kita menunggu naik ke atas semua baru kita tutup. Nah, percobaan yang terakhir itu tanpa kita tunggu kita langsung tutup. Nah, malah jadi kayak bolu biasa, tidak jadi dia bersarang-sarangnya. Ini ketika kita langsung menuang adonan dan langsung kita tutup. Jadi bagusnya yang seperti kedua ini ya, setelah adonannya naik semua ngembang baru kita tutup. Sekian tipsnya. Sekian dulu dari Umu Fathia dalam membuat kue bika Ambon. Semoga teman-teman yang menonton diberi kesehatan dan kelancaran urusan ya. Umu Fathia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasilnya. Wow, yummy. Nah, kelihatan kan sarang-sarangnya?